Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih juga teman-teman yang sudah support aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Yang baru ketemu sama channel aku ini, salam kenal dan selamat datang ya. Jangan lupa klik tombol subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video keseharian aku selanjutnya. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman hari ini, bunda-bunda, mom semua? Harapannya teman-teman semua, bunda-bunda, dalam keadaan sehat walafiat. Jika dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan semoga Allah tambahkan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, aku masih bisa share kegiatan aku lagi kali ini. Dan video kali ini adalah bongkar belanja mingguan aku. Yang pertama, aku beli lele dengan harga Rp12.000 dapat 3 ekor. Sudah aku bersihkan dan aku buang juga kepalanya karena menurut aku ya kalau makan lele itu kan kepalanya nggak dimakan ya untuk kita. Dan selanjutnya di sini tuh aku beli telur ya teman-teman. Telurnya itu aku beli dengan harga 8.000 itu seperempat dan alhamdulillah dapatnya 5 butir seperti ini. Ukurannya lumayan kecil-kecil. Tapi menurut aku lumayan ya teman-teman, karena telur itu kayak cuman kalau lagi malas masak tinggal ceplok telur, kemudian juga sebagai penambah pada saat buat nasi goreng. Dan untuk cara simpannya juga cara simpannya seperti ini aja ya. Di suhu ruang aku bersamaan dengan tepung dan juga garam. Selanjutnya aku beli cabai, ini tuh harganya 4.000. Tadinya kan aku mau beli di harga 3.000 aja ya teman-teman, karena juga aku masih ada sisa cabai minggu kemarin gitu. Tapi kata warung sayurnya tuh nggak dapet 3.000, jadi ya udah aku belinya 4.000 aja. Dan ini adalah sisa cabai aku minggu kemarin ya teman-teman, lumayan masih segar. Dan ini harga 4.000 menurut aku lumayan banget ya. Kayak beli harga 5.000 dan di sini aku tuh nggak potekin tangkainya karena menurut aku ini tuh jauh lebih awet ketimbang kita potekin tangkainya. Jadi teman-teman juga bisa coba di rumah ya untuk tips menyimpan cabai ini. Dan karena aku tuh nggak punya tisu untuk nutupin atasnya gitu ya biar nggak lembab, jadi aku pakai kertas yang tadi buat bungkus cabai, jadi memanfaatkan yang ada ya teman-teman. Dan lanjut lagi di sini tuh aku punya bakso karena aku tuh kan masih punya sisa sawi putih dan sop-sopan gitu ya di kulkas. Jadi aku beli bakso, ini tuh harganya Rp6.000. Aku nggak simpan di wadah, aku simpannya di freezer aja nanti. Aku juga beli terong, ini tuh beli 2 buah seperti ini, harganya Rp1.000. Aku bisa cukupnya ya teman-teman. Dan aku juga beli kikil, di sini harganya 6.000 atau 7.000 gitu, aku lupa. Dan di sini tuh aku nggak yang langsung potong-potong gitu ya, karena aku lagi pengen yang cepet aja, jadi aku langsung aja simpan si kikilnya itu di dalam wadah. Ini juga karena wadahnya tuh nggak ada tutupnya ya, aku lupa, mungkin karena patah atau hilang, jadi aku simpannya terbuka gini aja, nanti di bawah freezer, di chiller gitu ya maksudnya teman-teman. Dan selanjutnya di sini tuh aku beli ikan tongkol yang potongan gitu ya. Aku beli harganya di 6.000. Ini lumayan lah ya, karena juga nanti aku bakal langsung masak untuk sore, karena kan aku food prepnya ini kan siang hari, jadi sore harinya bakalan aku masak, jadi nggak usah yang rapat-rapat banget lah ya untuk penyimpanannya. Karena budget aku ini kan 50.000 ya untuk minggu ini, jadi aku benar-benar harus bisa pilih banget apa yang bakal aku masak. Kemudian juga aku beli soun naganya itu di harga 2.500. Kalian juga bisa lihat ya teman-teman, ini tuh sisa bawang merah aku dan juga sisa bawang putih aku. Dan kayaknya sih untuk minggu ini aku bakalan beli bawang merah ya secukupnya aja lah ya untuk minggu ini. Kalau untuk bawang putih insya Allah cukup lah ya untuk minggu ini. Alhamdulillah ya teman-teman, jadi kita harus benar-benar pilih-pilih apa aja nih yang benar-benar udah habis, kemudian juga memanfaatkan bahan makanan yang masih ada di kulkas gitu, jadi kita bisa benar-benar hemat untuk belanja mingguan.
Oke, lanjut. Di sini tuh aku beli tahu kuning dengan harga Rp6.000 dapat 5 buah seperti ini ya, teman-teman. Ini tuh aku simpen dalam wadah yang nantinya juga airnya bakalan aku ganti dengan air yang bersih, tapi bukan air mateng ya. Jadi kalau aku tuh cara simpan tahu ya kayak gitu, teman-teman. Jadi cuman pakai air mentah aja, nggak pakai air hangat ataupun matang. Dan nantinya juga bakalan aku simpan di chiller, jadi tahunya juga bakalan jauh lebih awet dan jadi nggak asam ya, teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman punya tips lain cara menyimpan tahu biar lebih awet dan nggak asam, boleh juga komen di bawah ya. Siapa tahu juga aku bisa tiru cara simpan teman-teman ataupun teman-teman yang lain gitu ya, yang nggak nonton full video aku tapi bisa baca komen teman-teman, jadi bisa ikutan buat cara simpan tahu yang benar gimana. Oke, lanjut. Aku beli kangkung. Kangkungnya ini dengan harga 2.500 ya untuk satu ikatnya. Dan tadi tuh aku nggak minta tolong untuk dipotongin, jadi aku bawa ke rumah dalam keadaan masih ada akarnya gini. Nah, kalau misalkan teman-teman punya lahan sedikit gitu ya, bisa banget nih ditanam lagi untuk si akar kangkungnya karena bakalan tumbuh lagi dan jadi kayak lebih hemat gitu loh untuk beli kangkung, karena untuk kangkung ini kan cepet banget ya untuk tumbuh lagi kalau misalnya kita tanam akarnya. Ini tuh pengalaman dari pemertua aku ya. Jadi tuh pemertua aku ini nanam kangkung satu akar gitu ya, dipisah-pisah gitu, dan itu bakalan merembet gitu loh, teman-teman. Jadi aku baru tahu cara bertumbuhnya kangkung tuh seperti itu. Karena aku tuh udah pernah coba ya untuk menanam kangkung gitu ya, regrow, menanam kembali akar kangkung yang sudah aku pernah beli sebelumnya di dalam air, dan ternyata untuk tumbuhnya kangkung dalam air tuh nggak sebesar kalau misalnya kangkung itu ditanam di dalam tanah. Daun itu kecil-kecil banget, teman-teman, kalau misalnya simpen dalam air. Jadi menurut aku ya, kalau misalkan punya lahan di ember ataupun di polybag itu ya tanam aja lah gitu di tanah daripada di dalam air, karena yang pertama itu jadi bisa jadi sarang nyamuk ya kalau misalkan kita nggak sering ganti air. Dan yang kedua juga untuk perkembangan dari si kangkungnya juga jadi nggak maksimal lah gitu, daunnya juga kecil-kecil banget. Untuk tips belanja mingguan hemat itu sudah aku pernah spill ya di video-video sebelumnya, jadi teman-teman tinggal cek aja ya video belanja mingguan aku yang sebelumnya itu. Dan ini juga bisa menjadi tips teman-teman supaya bisa lebih hemat lagi. Jadi setelah beli kangkung, beli bayam, ataupun beli buah sayur-sayuran gitu yang masih segar ataupun busuk, bisa ditanam kembali. Siapa tahu gitu ya kan tanamannya tumbuh dan itu bisa menjadi jauh lebih hemat ketika kita udah panen gitu lah, teman-teman. Dan alhamdulillah ini tuh aku masih mau tekin kangkung, karena alhamdulillah ya untuk budget belanja mingguan aku kali ini itu di 50.000 aja ya, teman-teman. Dan alhamdulillah Allah mampukan aku untuk bisa mengelola uang 50.000 itu untuk 5-6 hari ke depan. Alhamdulillah banget ya. Kalau misalkan gak ada Allah ya mungkin 50.000 itu ya habisnya untuk 2-3 hari aja, bahkan 1 hari ya, tergantung lauk yang kita beli, tergantung bahan dan makanan yang kita beli, teman-teman. Dan alhamdulillah kangkungnya udah selesai. Nah, di sini tuh aku lagi beres-beresin daun-daun yang masih ada di bawah gitu ya. Dan aku cara simpan kangkungnya juga seperti ini aja, di dalam kresek, enggak ya dalam wadah gitu. Karena menurut aku ini tuh jauh lebih awet ketimbang simpan dalam wadah. Tapi aku belum pernah sih untuk simpan dalam wadah gitu ya kangkungnya. Jadi aku lebih seringnya itu simpan kangkungnya itu di dalam kresek. Oke, ini tuh adalah sawi putih sisa minggu kemarin ya, bonusan. Dan untuk terong tuh aku simpannya bersamaan barengan sama sawi aja, karena wadahnya juga terbatas, jadi aku campur-campur aja ya, teman-teman. Aku juga nggak lupa untuk beli tempe selonjoran seperti ini di harga Rp5.000. Ini aku bagi 2 ya, karena kalau misalkan taruh selonjoran seperti ini kadang suka bagian bawahnya tuh suka agak lembab gitu dan lama-lama jadi busuk kalau misalnya kita nggak sering cek-cek. Dan untuk tempe juga aku nggak simpan di wadah yang tertutup, karena aku udah pernah sebelumnya itu simpan tempe di wadah yang tertutup, tapi aku nggak simpan di bawah chiller tuh jadi kayak lembab, karena kan aku nggak langsung masak gitu ya, jadinya lama-lama jadi busuk gitu, teman-teman. Jadi aku simpannya di wadah yang terbuka seperti ini aja.
ya biar ada angin-anginnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillahirobbil alamin, aku udah selesai untuk food prepnya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan semoga belanja mingguan aku kali ini dengan budget 50.000 ini bisa menginspirasi teman-teman semua dengan budget yang sama kayak aku. Karena kita sebagai ibu rumah tangga harus banget bisa mengelola uang sedemikian rupa agar bisa dinikmati untuk sekeluarga. Jadi belanja mingguan kali ini tuh 50.000, alhamdulillah bisa untuk 5-6 hari ke depan. Jadi paginya teman-teman tuh bisa akali dengan buat nasi goreng, dan siangnya bisa untuk masak lauk sampai dengan sore ya teman-teman. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga menginspirasi teman-teman semua, semoga bisa membantu kesulitan teman-teman kalau misalnya lagi bingung gitu ya, mau belanja apa, mau masak apa. Semoga membantu teman-teman semua. Oke, aku cukupkan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.